Assalamualaikum, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan di laga melawan PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-30 dengan skor yang sangat begitu telak yaitu 3-0. Gustavo Franca kembali mencetak gol di laga ini pada menit ke-20, lalu dua gol lainnya itu dicetak oleh sang El Maestro yaitu Teron Del Pino yang membuatnya menjadi top skor sementara bagi Persib Bandung yang sampai dengan pekan ke-30. Teron Del Pino itu sudah mencetak 16 gol. Nah, berarti dengan hasil ini Persib semakin kokoh di puncak klasemen Liga 1 2024-2025 yang sudah mengoleksi 64 poin dan terpaut 11 poin dari Dewa United yang justru malah menderita kekalahan di pekan ke-30 dari Malut United. Nah, ini menjadi angin segar sekali untuk Persib Bandung karena Liga 1 hanya menyisakan 4 laga lagi atau 4 pekan lagi. Nah, di 4 pekan itu kalau saja ya semua itu dimenangkan oleh Dewa United berarti mereka mempunyai 12 poin. Dan Persib Bandung kalau kembali menang di laga selanjutnya, maka Persib Bandung sudah bisa memastikan mendapatkan gelar juara secara back to back di musim ini. Jadi kesimpulannya Persib Bandung itu hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara Liga 1 2024-2025. Dan jelas ini akan menjadi momentum yang sangat bersejarah karena ya, Boyan Hodak ini menjadi pelatih yang mematahkan mitos-mitos di Persib Bandung dan akan selalu dikenang gitu ya jika berhasil membawa Persib Bandung menjadi juara back to back di musim ini. Namanya itu sudah secara pasti akan terpampang di Museum Persib Bandung. Oke. Seperti biasa saya akan analisa dan review jalannya pertandingan Persib Bandung berhadapan dengan PSS Sleman. Tetapi untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Mari kita tembuskan ya menjadi 1000 subscriber. Lalu juga jangan lupa like-nya dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mari kita mulai dari starting line up yang digunakan oleh Boyan Hodak di laga melawan PSS Sleman melawan Peter Huistra. Nah, Boyan Hodak ini agak sedikit berbeda ya. Ketika berhadapan dengan PSS Semarang itu menggunakan formasi 4-3-3, tetapi di laga melawan PSS Sleman di pekan ke-30 itu menggunakan formasi 4-4-2 dengan kombinasi yang memang hampir mirip. Ya, di belakang itu Kakang Rudianto, Nick Kuiper, Gustavo Franca dan Edo Febriansah. Lalu juga di tengah, 4 pemain di tengah ini Beckham Putra, Matteo Kocijan kembali turun menjadi starting line up, lalu juga Mark Locke, dan di kiri itu Ciro Alves. Dan di depan, 2 pemain di depan, Teron Del Pino dan Rian Kurnia. Nah, ini Rian Kurnia sangat begitu menarik karena kembali dipercaya oleh Boyan Hodak untuk tampil pertama. Nah, ini menjadi kesempatan yang baik sebenarnya untuk Rian Kurnia dalam menunjukkan performanya. Meskipun ya nyaris tidak berkutik sama sekali dan sangat kesulitan sekali gitu ya untuk beradaptasi di posisi barunya. Karena kan Rian Kurnia itu posisi aslinya itu menjadi wing kiri ya, menjadi wing kiri. Nah, Rian Kurnia nyaris tidak berperan selama babak pertama bahkan di awal-awal babak kedua sehingga di babak kedua Rian Kurnia harus digantikan ya oleh Gerpane Castaner yang kehadirannya lagi-lagi justru malah mempersulit PS Sleman dalam mendapatkan kemenangan. Dan laga ini untuk PS Sleman sangat begitu penting, sangat begitu harus mereka dapatkan dan kemenangan sebenarnya ya untuk bisa terhindar dari zona degradasi. Tetapi ya ini lawannya Persib Bandung dan PS Sleman ya datang ke Bandung itu tidak dalam skuad yang memang cukup baik atau cukup bisa memberikan perlawanan lah gitu ya kepada Persib Bandung. Dengan banyaknya pemain yang cedera ya, Riko Simanjutak yang tampil sangat agresif di laga melawan Dewa United. Lalu juga Kleberson Sauza, Betinho dan Abdul Saluhu itu pun tidak bisa tampil karena sedang mengalami cedera. Nah, artinya PSS Sleman datang ke Bandung ya, kalau berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh media-media yang ada, itu membawa total 20 pemain dan hampir setengahnya itu adalah pemain lapis kedua. Nah, ini sangat begitu berat ya untuk Peter Huistra karena misi mereka harus menang di Bandung ya agar tidak ada zona degradasi. Ditambah lagi ketika bermain melawan Persib Bandung itu pun banyak pemain-pemain yang tidak perform ya, banyak yang cedera, banyak yang tidak sesuai ekspektasi dari Peter Huistra. Nah, sehingga ini sangat begitu menyulitkan. Nah, mari kita bahas ya secara detail bagaimana kondisi pertandingan di babak pertama. Nah, di babak pertama Persib ini tampil tanpa beban sebenarnya. Justru beban itu ada di PS Sleman, yaitu dia tadi ya, karena PS Sleman ini butuh kemenangannya ini lebih butuh dari Persib Bandung gitu. Persib kalau misalnya seri itu masih aman atau kalah sekalipun itu pun masih aman juga. Nah, tetapi untuk PS Sleman kalah di laga ini adalah sebuah bencana bagi mereka. Nah,
sempat tuh di 20 menit babak pertama PS Sleman itu menunjukkan perlawanannya. Nah, tetapi petaka itu datang ketika gol dari Gustavo Prangka di menit ke-20 ya. Asis dari Mark Klok dari tendangan pojok itu memudahkan Gustavo Prangka dalam menyundul dengan sangat begitu kerasnya ke gawang dari PS Sleman sehingga Persib di atas angin di menit ke-20. Dari golnya Gustavo Prangka kelihatan ya bahwa pemain dari PS Sleman ini terkena mental loh. Ya, mereka ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan gitu ya nyaris juga dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Persib Bandung. Sampai dengan babak pertama selesai, keadaan di lapangan itu tidak berubah dan sangat menguntungkan untuk Persib Bandung. Nah, di babak kedua ya, Persib sangat begitu mengambil momentum atau membuat kondisi permainan itu berpihak kepada mereka. Gol kedua itu lahir di menit ke-49 lewat asis dari Kakang Rudianto ya, memberikan terupas langsung menusuk ke jantung pertahanan dari PS Sleman. Lalu di sana ada Teron Del Pino. Teron Del Pino dengan skillnya itu bisa mengelabui penjaga gawang PS Sleman sehingga bisa mencetak gol kedua. Gol ketiga kembali cetak oleh Teron Del Pino. Nah, ini beda ya, ini Ciro, asisnya dari Ciro. Sangat begitu penting nih ya Ciro di laga kali ini karena pergerakannya itu sangat begitu efektif sekali. Nah, sehingga Teron Del Pino yang sudah saya katakan tadi itu menjadi top skor sementara bagi Persib Bandung dengan 16 gol. Selanjutnya sampai dengan gol ketiga 3-0 Persib memimpin. Nah, itu kelihatan sekali bahwa PSS Sleman tampil sudah tidak dalam mood mereka. Nyaris mereka itu taktik dan strategi itu tidak berlaku lagi bagi mereka gitu. Karena ya apa harus dilakukan gitu ya, banyak pemain yang cedera juga. Lalu juga pemain yang sebagai pemain yang menggantikan pemain yang cedera itu adalah pemain yang minim pengalaman atau minim jam terbang. Nah, ini mempersulit taktik dari Peter Huistra. Sehingga mereka ini bermain dengan feeling ya, dengan apa ya, dengan feeling mereka aja gitu ya. Taktik dan strategi yang diberikan oleh Peter Huistra itu tidak berguna lagi bagi PSS Sleman setelah tertinggal 3-0. Bahkan gitu ya, kalau misalnya Beckham Putra, dua kesempatan penting dari Beckham Putra itu bisa menjadi sebuah gol, itu kemungkinan itu di 5 gol itu Persib sudah memegang ya. Tapi sayang sekali dua kesempatan dari Beckham Putra itu terbuang sia-sia, bahkan Makrok pun itu sama-sama punya peluang baik, namun sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kalau semua bisa dikompresi menjadi sebuah gol, kemungkinan 5 gol bahkan lebih itu bisa terjadi di gol ini. Tapi untung saja peluang-peluang Persib tidak masuk semuanya gitu ya. Kalau masuk semuanya ini akan sangat merepotkan sekali bagi PSS Sleman. Dan di laga ini ada salah satu hal yang paling sangat emosional, yaitu ternyata Ciro Alves itu mengumumkan bahwa musim depan dia tidak akan memperkuat Persib Bandung lagi. Ini sangat begitu mengagetkan untuk para boboto karena Ciro Alves ini merupakan pemain yang sangat dicintai nampaknya oleh para boboto. Kepergiannya dari Persib Bandung akan membuat kehampaan gitu ya. Karena kita melihat Ciro Alves berakselerasi ya, kita melihat Ciro Alves yang memang selalu penuh dedikasi dalam ketika berseragam Persib Bandung. Nah, di musim depan kita tidak akan melihatnya lagi. Dan jelas ya, kehampaan akan dirasakan oleh para bobotoh ataupun para pecinta dari Ciro Alves. Apapun keputusan Ciro Alves, menurut saya Ciro Alves sudah memberikan segalanya bagi Persib Bandung dan namanya serta nomor punggungnya itu akan dikenang oleh Persib Bandung dan para bobotoh sebagai salah satu sosok pemain legenda yang membawa Persib Bandung juara back to back ya, 2 kali berturut-turut di musim 2023 dan di musim 2024 yang mudah-mudahan gitu ya akan segera kita menangkan, akan segera kita dapatkan. Kalau saja benar-benar kita juara di musim ini, wow ya. Untuk Ciro Alves ini adalah salah satu hal yang tidak akan mudah dilupakan ya sepanjang hidupnya gitu ya, karena apa tidak didapat oleh Persib Bandung, popularitas dapat, lalu apapun dapat ya kan, segala hal di Persib Bandung lancar gitu ya. Ini tidak mudah untuk seorang pemain dalam meninggalkan Persib Bandung sebenarnya ya, tetapi keputusan harus diambil karena umur atau usia Ciro Alves pun sudah sangat tua, ia menginjak 36 tahun gitu ya. Dan Persib Bandung di musim depan itu akan melakukan regenerasi, artinya itu melakukan beberapa perombakan ya, dan sudah kelihatan sebenarnya dari sekarang gitu siapa pemain yang akan keluar dari Persib Bandung atau siapa pemain yang akan bertahan di Persib Bandung. Nah, apapun keputusannya untuk Ciro Alves, semoga gitu ya dilancarkan di kali selanjutnya yang isunya atau
nomornya itu akan bergabung dengan Malut United. Siapapun timnya, ya, apapun yang dibelanya, kita sebagai bobotoh itu selalu mendukung ya Chiro Alves dan selalu mencintai Chiro Alves karena ia sangat begitu berperan besar untuk kesuksesan Persib Bandung di musim ini dan di musim kemarin. Nah, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan di konten kali ini, dan terima kasih untuk segala support dan dukungan kalian. Dan jangan lupa juga jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like juga, tekan tombol subscribe jika Anda belum. Dan yang paling penting adalah silahkan tulis di kolom komentar sebebas-bebas. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.